Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sunana Zalianti akan menjelaskan tentang materi Python MySQL. Untuk materi yang akan dipaparkan pada kali ini yaitu MySQL Get Started, Database, Create Table, Insert, Select, dan MySQL Where, dan juga ada MySQL Order By, Delete, Drop Table, Update, Limit, dan yang terakhir yaitu MySQL Join. Baiklah, yang pertama yaitu MySQL Get Started, di mana MySQL ini adalah sebuah sistem manajemen basis data yang sangat populer, bersifat open source dan digunakan secara luas di seluruh dunia. MySQL ini sering digunakan untuk mengelola dan menyimpan data dalam aplikasi web maupun aplikasi bisnis lainnya. Selanjutnya yaitu MySQL Create Database, di mana di sini adalah pernyataan Create Database ini digunakan untuk membuat basis data SQL baru. Contohnya yaitu untuk Create Database, yang pertama yaitu yang pernyataan SQL yang digunakan membuat database disebut TestDB. Contohnya Create Database TestDB. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, MySQL Create Table, di mana Create Table ini digunakan untuk membuat tabel baru dalam basis data. Contohnya berikut: membuat tabel bernama orang yang berisikan 5 kolom, ada persona ID, nama akhir, nama depan, alamat, dan kata. Semua itu adalah menggunakan varchar. Misalnya kita masukkan varchar seperti yang dicontoh 255. Begitulah cara membuat tabelnya. Create Table ini tidak hanya nantinya bisa digunakan untuk membuat persona ID saja, namun bisa membuat data kependudukan, misalnya menggunakan angka, yaitu kita pakai integer. Masukkan integernya berapa, maksimal 10 atau lebih. Selanjutnya yaitu MySQL Insert, di mana insert into ini digunakan untuk menyisipkan catatan baru dalam suatu tabel. Misalnya tentukan nama kolom dan nilai yang akan dimasukkan. Kita tulis di codingan Jupyter Lab-nya itu insert into table name, kolom berapa yang akan disisipkan catatannya, seperti kolom 1, kolom 2, kolom 3, values 1, 2, atau 3. Nanti jika kita menambahkan nilai untuk semua kolom tabel, maka kita perlu menentukan nama kolom dan query SQL. Namun pastikan urutan nilainya berbeda dalam urutan yang sama dengan kolom dalam tabel. Di sini sintaksnya yaitu insert into table name values 1, values 2, atau values 3. Selanjutnya MySQL Select, di mana seleksi ini digunakan untuk memilih data dari basis data, di mana data yang dikembalikan disimpan dalam tabel hasil yang disebut kumpulan hasil. Contohnya yaitu pernyataan SQL berikut: memilih kolom nama pelanggan. Jadi kita masukkan kota dan negara dari tabel pelanggan. Selanjutnya yaitu MySQL Where, di mana kuasa Where ini digunakan untuk menyaring rekaman, digunakan untuk mengekstrak hanya rekaman yang memenuhi kondisi tertentu. Sintaks Where ini adalah select kolom 1, kolom 2 from table name where condition, di mana catatannya di sini where ini tidak hanya digunakan dalam select pernyataan, tetapi juga digunakan dalam update, delete, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu MySQL Order By. Order By kunci digunakan untuk mengurutkan kumpulan hasil dalam urutan menaik atau menurun. Kata order by kunci mengurutkan data dalam urutan menaik secara default. Untuk menurunkan data dalam urutan menurun menggunakan DES
ESC kata kunci. Contohnya select kolom 1, kolom 2 from table name order by kolom 1, kolom 2 ESC atau DESC. Materi selanjutnya yaitu MySQL delete. Pernyataan delete ini digunakan untuk menghapus rekaman yang ada di tabel. Sintaks delete ini yaitu delete from table name where condition. Catatannya pada MySQL delete ini, berhati-hati saat menghapus data dalam tabel. Perhatikan word clause dan delete pernyataan tersebut. Word clause tersebut menentukan data mana saja yang akan dihapus. Jika Anda menghilangkan word clause tersebut, maka semua data dalam tabel nantinya akan terhapus juga. Selanjutnya di sini ada drop table, di mana pernyataan drop table ini digunakan untuk menghapus tabel yang ada dalam basis data. Sintaknya yaitu drop table, table name. Catatannya di sini yaitu berhati-hatilah sebelum menghapus tabel. Menghapus tabel akan mengakibatkan hilangnya seluruh informasi yang tersimpan di dalam tabel tersebut. Jadi kita harus mencantumkan nama tabel apa yang akan dihapus. Selanjutnya yaitu MySQL update, di mana update ini digunakan untuk mengubah catatan yang ada dalam suatu tabel. Sintak update ini yaitu update table name, set kolom volume 1, kolom volume 2, where condition. Catatannya di sini, saat kita memperbarui data dalam sebuah tabel, maka kita harus memperhatikan where kuasa dalam update pernyataan tersebut. Where kuasa tersebut menentukan data mana saja yang akan kita perbarui nantinya. Nanti jika kita menghilangkan where kuasa tersebut, maka semua data dalam tabel tersebut akan diperbarui. Selanjutnya yaitu ada MySQL limit, di mana limit digunakan untuk menentukan jumlah rekaman yang akan dikembalikan. Kuasa limit ini berguna pada tabel besar dalam ribuan catatan, mengembalikan sejumlah besar catatan yang dapat mempengaruhi kinerja. Sintaknya yaitu select column name, yaitu selanjutnya from table name where condition limit number. Kita memasukkan number berapa yang akan dikembalikan catatannya. Dan untuk pemaparan materi yang terakhir yaitu MySQL join, di mana join ini untuk menggabungkan baris dari dua tabel atau lebih berdasarkan kolom terkait di antara keduanya. Sintaknya yaitu select order, order ID, customer, customer name, order, order date from orders, interjoin customer on order. Nanti itu yang akan dimasukkan ke dalam Jupyter Lab-nya. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to